siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut lagi ya. Bu Nevi akan menyampaikan materi yang materi itu sudah kalian terima ketika kalian waktu SMP. Masih ingat waktu SMP kalian kan belajar IPS, ya kan? Nah itu materinya apa aja? Ada yang ingat? Angkat tangan. Saya ingat? masih Apa? tentang produsen, konsumen, distributor, serta pelaku ekonomi yaitu produksi dan konsumsi. Oke, makasih. Oh iya. Bu Nevi sekarang akan menyampaikan materi tentang konsep ilmu ekonomi, di mana kita sebagai manusia akan melakukan kegiatan. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri itu apa sih? Yaitu ilmu ekonomi adalah cara kita mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi. Ketika kalian membantu orang tua untuk menemani belanja di pasar, ya, berarti di situ ada transaksi apa? Jual beli, ada juga transaksi tawar menawar. Di pertemuan kali ini kita akan mendapatkan apa sih? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari konsep ilmu ekonomi melalui kegiatan diskusi. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi. Yang dianalisis apa? Masalah apa? Kelangkaan. Nah, di sini ada pengertian konsep ilmu ekonomi. Apa sih konsep ilmu ekonomi itu? Di sini sudah dijelaskan secara etimologis dari bahasa Yunani. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bisa menjelaskan Mbak Leva. Ini loh, nak. Coba dibaca. Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Nah, berarti ilmu ekonomi ini adalah peraturan-peraturan yang dilakukan oleh rumah tangga Dengan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini ada gambar apa? Apa? Ada orang membeli sayur, ya. Ada juga pembeli, ada penjual, dan ada juga barang-barang yang dijual. Nah, barang yang dijual ini termasuk kebutuhan dari siapa? Dari pembeli. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang kelangkaan. Di sini ada gambar orang antri LPG, ya, gas LPG. Kenapa orang ini antri? Karena apa? Terjadi kelangkaan LPG. Kenapa sampai ada kejadian kelangkaan LPG? Karena bisa jadi dalam pendistribusiannya itu terhambat. Waktunya datang ternyata belum datang. Sedangkan kita membutuhkan LPG itu secepatnya. Kelangkaan itu terjadi karena manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kita expliking dulu ya. Coba kalian lihat apa yang Bu Nevi pegang. Kalian mengerjakan apa yang Bu Nevi kerjakan. Bu Nevi bilang pegang hidung, tapi Bu Nevi megang kepala. Berarti kalian megang apa? Nah, telinga. Kalian pegang perut. Oke, pretestnya saya punya pertanyaan, dijawab cepat-cepatan ya. Kelangkaan yang terjadi di desa kita, misalnya bensin, apa yang dilakukan supaya tidak terjadi kelangkaan bensin? Mbak Neva. Cara mengatasi kelangkaan sebagai berikut: menyusun skala prioritas, memulai
adalah tugas kelompok. Oke, sudah Bu Nevi bagi kelompoknya ya. Di sini Nevi punya lembar kerja peserta didik, di mana di sini nanti tugas kelompoknya akan tertuang di sini semua. Jadi baca secara urut ya tugasnya ngapain. Oke? Saya bagi satu persatu. Di situ ada permasalahan tentang kelangkaan. Coba dilihat di halaman 3. Yang pertama kalian lakukan adalah membaca LKPD-nya secara utuh ya. Ya. Di sini tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan silakan diskusikan selama 15 menit ya. Kerjakan ini kan dibaca videonya. Terus kalian menjawab di sini. Ayo, sudah selesai semua? Oke. Penyajian yang pertama presentasi ya. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang sedang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terjadi permasalahan tentang kelangkaan sekolah yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur. 2. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Karena adanya penyelewengan penggunaan solar tinggi oleh industri besar. 3. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. 1. Distribusi barang tidak terganggu. 2. Produksi menurun. 3. Harga barang meningkat. 4. Pendapatan masyarakat menurun. 5. Pengangguran meningkat. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Membina penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya bergantian. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, apakah kelangkaan yang mengganggu produk perekonomian? Jelaskan. Ya, karena perputaran roda ekonomi tidak berjalan lancar sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, pendidikan luar sekolah memiliki kebutuhan yang sangat penting di dalamnya untuk mengatasi pengangguran terbuka, sehingga sekolah mengganggu produk perekonomian dan berjalan tidak maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat yang lanjut, kelompok berapa? Ya, satu-satunya cowok yang berani presentasi. Ayo, mulai yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa yang sudah terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, berarti dari kelima soal yang Bu Nevi sampaikan, kalian sudah paham. Dilihat dari jawaban hasil diskusi yang kalian paparkan di depan. Nah, untuk mengetahui itu, Bu Nevi punya 2 kartu di sini. Ada kartu soal dan kartu jawaban. Masing-masing harus kalian pasangkan. Oke? Dimulai dari kelompok 1. Dari kartu yang kalian dapat, kalian harus mencari jawabannya. 2 anak keliling ke kelompok-kelompok lainnya mencari jawabannya.
mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, berarti benar ya ilmu ekonomi yang disampaikan Mas Nuril? Iya. Terus Mas Soleh? Satu yang saya dapat manfaat mempelajari ekonomi. A. Menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. B. Menggunakan alat penguas yang terbatas. C. Memiliki dan menentukan urutan kebutuhan dari yang paling penting. Prioritaskan sampai yang Silakan buat kelompok 5. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Ayo, belajar. Kemudian ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, terus Menganalisis masalah ekonomi, mengatakan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. kita mencoba aja. Jadi, kalau kita mendaftar atau membuat list daftar keinginan kita, nanti apa yang kita inginkan jika barang tersebut tidak ada, itu artinya kelangkaan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Kita menutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Dipersiapkan bukunya dulu, dimasukkan. Sudah? Sudah. Ketua kelas menyiapkan doa. Siap, gerak, doa mulai, doa selesai. Oke, sudah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua ya. Jangan lupa di rumah ngapain? Belajar, beribadah ya. Di jalan